Dalam chapter 1097 diungkap bahwa sebelumnya Dragon pernah bergabung ke dalam Angkatan Laut. Akan tetapi ia kemudian keluar karena menurutnya di Angkatan Laut ia tidak menemukan keadilan di dalamnya. Sehingga ia bersama Ivankov mendirikan pasukan pembebasan yang nantinya diperkuat oleh Kuma, sehingga mereka bertiga menjadi pilar terbentuknya pasukan revolusi. Seperti yang kita tahu, dari mulai Garp, Dragon, dan kemudian tekad tersebut turun juga kepada Luffy, mereka memiliki pemikiran yang sama tentang keadilan dan benci ketidakadilan meskipun dalam konteks yang berbeda. Keadilan Garp berada di Angkatan Laut. Ia menolong orang-orang yang berada dalam bahaya dan ancaman bajak laut jahat. Keadilan Dragon berada di pasukan revolusi. Ia membantu sebuah negara yang dipimpin raja korup untuk menggulingkan pemerintahan mereka agar masyarakat di negara tersebut bisa hidup dengan damai. Sedangkan keadilan bagi Luffy berada di bajak laut. Ia hidup dengan bebas sesuai keinginannya. Namun ketika seseorang sedang kesusahan meminta bantuannya, ia tanpa pamrih akan membantu mereka untuk mendapatkan kebebasan. Meskipun berbeda jalan, akan tetapi mereka bertiga memiliki kesamaan, yaitu membenci ketidakadilan dan pemerintah yang korup seperti Tenryubito, makhluk paling biadab dan jelek di dunia One Piece. Ada sebuah teori yang menarik, Dragon kemungkinan satu angkatan dengan Akainu. Karena sepertinya Akainu sudah mengetahui Luffy anaknya Dragon sebelum Sengoku mengumumkannya dalam perang di Marineford. Serta saat di perang Marineford, Akainu selalu memanggil Luffy dengan sebutan Putra Dragon. Padahal Luffy sudah terkenal dengan julukan Mugiwara. Bahkan dua admiral lain menyebutnya Mugiwara. Jika melihat Dragon yang mengetahui kesatria dewa, kemungkinan saat di Angkatan Laut jabatan Dragon mungkin setingkat wakil Laksamana muda. Karena jika dilihat dari chapter sebelumnya, hanya wakil Laksamana ke atas saja yang boleh berinteraksi dengan Gorosei. Di akhir chapter 1097 diberitahu bahwa Jinny diculik. Pertanyaan besar pertama yang muncul dari peristiwa ini tentunya adalah siapa pihak yang sudah menculik Jinny. Chapter 1097 sendiri tidak memberikan informasi jelas siapa pelakunya. Satu-satunya petunjuk terkait siapa yang kemudian jadi sosok yang menculik Jinny adalah pelakunya merupakan sosok yang tidak terduga. Artinya, ada beberapa kemungkinan yang muncul dari hal tersebut. Kemungkinan pertama dari sosok yang menculik Jinny adalah pihak pemerintah dunia. Bahkan bisa jadi sosok tersebut tidak lain adalah Saint Saturn. Ada beberapa alasan yang mendukung kemungkinan pertama ini. Jinny adalah pelaku yang sudah menculik Denden Mushi di God Valley. Dia juga yang kemudian menyebarkan informasi mengenai keberadaan turnamen berburu di pulau tersebut. Seperti yang kita lihat di chapter 1096, akibat dari ulah Jinny, ada banyak orang yang akhirnya mengetahui turnamen dan kegiatan rahasia mengerikan dari Tenryubito. Dan bahkan efeknya pulau God Valley harus dihapus dari peta dan catatan sejarah. Dalam peristiwa itu juga terdapat sosok Saint Saturn yang berhadapan dengan Kuma. Sayangnya kita tidak tahu apa yang kemudian terjadi pada saat itu. Kemudian kedua adalah pihak pasukan revolusi. Kata-kata sosok yang tidak terduga mungkin bisa jadi hal yang merujuk pada kemungkinan yang kedua. Dalam hal ini bisa jadi ada salah satu pasukan anggota revolusi yang kemudian memutuskan untuk berkhianat dan jadi kaki tangan pemerintah dunia. Inilah yang kemudian membuat anak buah Jinny mengatakan jika yang menculik Jinny adalah sosok tidak terduga. Saat ini Jinny sedang dalam bahaya besar dan tentunya kita tahu dan sadar akan hal ini. Namun yang kemudian jadi pertanyaannya adalah bagaimana nasib Jinny dalam cerita One Piece selanjutnya. Apakah dia akan tewas pasca penculikan ini atau tidak? Masih jadi sebuah hal yang sulit untuk dijawab. Bukan tidak mungkin Jinny akan selamat dari momen penculikan ini, di mana akan ada pihak yang menyelamatkannya. Kemungkinan ini berdasarkan fakta jika Kuma dan Jinny akan melanjutkan hubungan mereka ke tahap selanjutnya. Mereka bahkan memiliki seorang putri yang kemungkinan besar tidak lain adalah Bonnie. Sejauh ini mungkin kita masih belum tahu apakah Bonnie adalah anak biologis dari Kuma dan Jinny atau anak angkat seperti halnya Uta yang merupakan anak angkat dari Seng. Jika kemudian Bonnie memang adalah anak biologis dari Kuma dan Jinny, maka mereka akan memiliki momen kebersamaan meskipun hanya sebentar. Dan artinya ini juga bisa jadi petunjuk jika Jinny akan diselamatkan oleh Kuma dan pasukan revolusi. Meskipun begitu, bukan berarti sama sekali tidak ada peluang jika Jinny akan tewas. Presentasi kematian dari Jinny juga cukup tinggi. Tetapi yang jadi catatan adalah kemungkinan kematian dari Jinny bisa jadi tidak akan terjadi dalam momen penculikan tersebut. Sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Jinny dan dia akan mengalami momen yang cukup parah dan bahkan hingga kematian.